Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Septian Adi Nugraha. Kali ini saya akan menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital. Untuk materinya adalah logika dan algoritma. Oke, kita baca dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar KD pada KI pengetahuan menerapkan logika dan algoritma komputer. KD pada KI keterampilan menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pada KI pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan konsep logika. 2. Menyusun flowchart, contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator KD pada KI keterampilan, menggunakan perintah berdasarkan fungsi. Yang kedua, membuat permainan menggunakan perangkat lunak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan. Yang pertama, melalui diskusi, tanya jawab secara kelompok dan melihat slide tayangan video dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan logika dan algoritma secara tepat dan benar. Yang ketiga, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan bagan alir atau flowchart dengan tepat. Lalu, melalui studi kasus, peserta didik dapat membuat algoritma dan bagan alir sederhana dan sesuai prosedur. Tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan. Melalui praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi logika dan algoritma dengan benar. Yang kedua, melalui praktikum, peserta didik dapat mendemonstrasikan logika dan algoritma dengan benar. Melalui praktikum, peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart dengan benar. Kemudian, melalui praktikum, peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart dengan aplikasi ataupun manual dengan benar. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep logika dan algoritma. Untuk materi pendahulu, silahkan amati video logika dan algoritma berikut ini. Videonya seperti ini.
logika. Ya. Manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sehingga makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis, berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Manfaat logika ada 4. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis. Yang kedua, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 3. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. 4. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Untuk lebih paham tentang materi logika dan algoritma, silakan. Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar logika dan algoritma. Pokok bahasan yang akan diterima dalam video ini adalah yang pertama, konsep logika dan algoritma, kemudian ciri-ciri algoritma, dan yang terakhir konsep algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami logika dan algoritma. Yang kedua, mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, adalah pengertian dari logika. Algoritma sangat lekat dengan kata logika. Logika adalah kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang kemudian menghasilkan sebuah kebenaran yang tentunya dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan, di mana seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut sebagai pribadi yang cerdas. Selain itu, logika juga identik dengan masuk akal dan penalaran. Sementara penalaran itu adalah salah satu bentuk pemikiran. Dan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, logika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian algoritma. Nah, algoritma ini berasal dari seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang penulis buku berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Meski demikian, terdapat beberapa definisi dari algoritma. Yang pertama, menurut Rinaldi Munir, dia mengatakan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Menurut tim Gunadarma tahun 1988, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan
dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu, dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Nah, dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, untuk lebih mudah agar bisa memahami arti dari algoritma, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita ambil contoh penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B, di mana gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritmanya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, di mana gelas A saat ini menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B saat ini menjadi kosong. Dan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas ini sangat sederhana. Di sini kita gunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran rumit yang dibuat sendiri. Meski demikian, jangan meremehkan masalah sekecil apapun, tetapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita dihadapkan oleh beberapa pilihan algoritma. Oleh karena itu, kita harus memiliki rambu-rambu dalam penentuan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah yang pertama, algoritma itu haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran atau output sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan atau input yang kita berikan. Jadi tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan output atau keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan yang kedua adalah kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu hasil algoritma yang kurang lebih hasilnya itu berupa pendekatan. Kemudian algoritma yang baik itu tentunya harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Nah, efisiensi algoritma ini dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama waktu, dan yang kedua memori. Meskipun algoritma memberikan output atau keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil, misalnya berjam-jam, maka tentunya algoritma itu tidak akan menjadi pilihan yang utama. Karena tentunya setiap orang menginginkan keluaran yang relatif cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin jelek algoritma tersebut. Nah, tujuan dari belajar logika dan algoritma adalah
agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang tentunya akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma. Tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebut sebagai algoritma. Nah, menurut Donald Knuth bahwa algoritma itu paling tidak mempunyai 5 ciri yang penting, yaitu yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan, di mana algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Jadi setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Yang ketiga, input atau masukan, di mana algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Keempat, output atau keluaran, di mana algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Dan yang kelima, effectiveness atau efektivitas, di mana algoritma harus efektif. Jadi langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar. Sedangkan untuk sifat dari algoritma itu sendiri, yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misal, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Contoh, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, dan sebagainya. 2. Iris bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar, tambahkan toge, kecap manis, dan sebagainya. Aduk hingga semua bumbu meresap, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Kemudian tumis toge siap dihidangkan. Untuk tugas, ya, ini tugasnya ada 5. Yang pertama, amati dan analisa video tayangan ke-1 tentang konsep dasar logika dan algoritma berikut. Yang kedua, buatlah kesimpulan melalui tayangan video tersebut. 3. Amati dan analisa tayangan video kedua tentang konsep dasar logika dan algoritma berikut ini. 4. Buatlah kesimpulan melalui tayangan video tersebut. 5. Jelaskan perbedaan logika dan algoritma serta beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi